Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar semuanya. Senang banget Kak Ismi hari ini hadir kembali dalam Disdik Podcast yang kali ini sedikit berbeda karena kita kedatangan narasumber dan tamu kita yang luar biasa pada hari ini. Nanti Kak Ismi akan memperkenalkan siapa sih narasumber kita yang akan berbincang dan juga ngobrol-ngobrol tentang tema yang menarik banget hari ini. Jadi pastikan kalian pantengin dan saksikan Jak Disdik TV bersama dengan kita semua. Sobat Pintar, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga semangat karena Kak Ismi semangat banget hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, meskipun sepertinya narasumber kita pada nervous ya pada tegang hari ini, tapi nggak apa-apa. Semoga dengan berjalannya nanti kita ngobrol makin cair lagi suasananya. Sobat Pintar, kalau misalnya udah melihat di Instagram kita @jakdistik.tv, kita hari ini bersama dengan The Japan Foundation sebagai narasumber kita. Nah Sobat Pintar, Kak Ismi seneng banget karena kita bisa mengenal lebih jauh, dan itu juga tujuan kita hari ini, memperkenalkan The Japan Foundation dalam perkembangan bahasa Jepang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Dan beberapa waktu yang lalu dalam acara Hardiknas, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini mengundang The Japan Foundation salah satunya, dan ternyata ada banyak sekali hal menarik yang dibawa oleh The Japan Foundation. Tadi kaitannya dengan perkembangan bahasa Jepang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Dan hari ini kita memperkenalkan peran The Japan Foundation Jakarta bagi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, yang memiliki berbagai program yang mendukung pendidikan bahasa Jepang dengan melaksanakan kegiatan pengenalan bahasa dan juga budaya Jepang sendiri. Seperti apa? Kita akan ngobrol sama narasumber kita hari ini dari The Japan Foundation. Ada Abigail Sensei. Halo Abigail Sensei. Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang siang. semuanya. Hai, ini adalah salah satu guru ya, pengajar ya, Staf pengajar. staf pengajar di Japan Foundation, dan ada juga Imai Shie. Nah, hai. Konnichiwa, Kan- yoroshiku onegaishimasu. Halo, itu katanya ada yang ngerti nggak ya kira-kira nih sobat pintar kita? Nah, itu dia tadi ada 2 orang pengajar dari The Japan Foundation yang hari ini kan ngobrol bareng sama kita. Ada juga yang khusus juga ini ditemani oleh Ibu Endah Wijayanti selaku guru bahasa Jepang di SMAN 77 Jakarta. Halo Bu Endah. Ya, halo. Halo Bu Endah, ini juga pernah datang ya di Iya. Jak TV, tapi Iya. kita ngobrolin hal yang lain. Nah hari ini sebagai guru bahasa Jepang kita mau ngobrol bareng karena Bu Endah ini salah satu yang sudah mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan oleh The Japan Foundation ya Bu Endah ya. Oke, kita akan bahas selengkapnya. Nanti kita pengen ngobrol dulu dan pengen mengetahui dulu terkait The Japan Foundation ini sendiri atau The GF ya. Kita pengen tahu The GF itu membidangi apa saja sih gitu. Silakan Abigail Sensei. Oke, saya mulai dari mana? Iya, boleh dari apa aja sih sebenarnya, kita mau tahu lebih dalam gitu terkait Japan Foundation. Apa aja sih yang dibidangi gitu dari The Japan Foundation sendiri? Oke, langsung ya. Atau kita biasa disebut JF. Ya. Oh, Jadi JF, oke. JF sendiri, JF Jakarta ya, itu dibuka atau mulai didirikan tahun 1974. Jadi sudah lama sekali. Sudah sangat lama ya. Nah, lokasinya ada di daerah Senayan, di gedung Sumitmas di Sudirman. Ya. Sumitmas. Kalau ada yang mau main silakan. Boleh ya. Oke. Kalau JF sendiri membidangi beberapa bidang. Misinya itu memperbanyak sahabat atau mempererat persahabatan dan ikatan antara Jepang dan dunia. Ya. Di sini JF menciptakan tempat untuk menghubungkan Jepang dengan dunia melalui budaya, bahasa, dan dialog antar manusia ya tentu ya. Serta mengembangkan empati, rasa percaya, dan niat baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, JF Jakarta melakukan berbagai kegiatan untuk mempererat ikatan antara Indonesia dan Jepang. Oke. Apa saja itu? Kegiatan-kegiatan itu ada yang program yang budaya, bahasa, dan studi Jepang. Oh, ada 3 berarti ya? Iya, 3 aspek ya? mungkin bisa dilihat ada di Oke, ada di paparan, silakan. paparannya. Ada 3 aspek, yaitu tadi Ya, ini ya. budaya, bahasa,
Ya, bidangnya budaya, bahasa, dan studi Jepang. Dan studi Jepang. Ya, programnya meliputi perencanaan, informasi dan jejaring, dan bantuan atau dukungan buat guru-guru dan pembelajar. Gitu ya. Dan untuk hari ini kita ngomongin khusus soal bahasa Jepang berarti ya, yang juga diajarkan kepada para guru-guru bahasa Jepang di kalau di Jakarta sendiri kan memang di berbagai sekolah menengah atas itu ada kurikulum ya, Bu Endah ya? Ya. Betul. Jadi ada bahasa asing dan salah satunya ada banyak yang menggunakan bahasa Jepang ya sebagai bahasa asingnya ya. Ya, betul. Baik, dan ini salah satunya Bu Endah juga sebagai guru bahasa Jepang. Nah, kita tadi udah nanya soal tadi the GF ya biasanya? JF aja. JF ini membidangi apa saja? Ternyata ada 3. Dan untuk Abigail Sensei dan Imai Chei ini kan memang sebagai guru ya? Pengajar gitu ya? Kami staf pengajar di Japan Foundation. Japan Foundation sendiri. Apa aja sih yang dilakukan di bidang atau bidang yang khususnya bahasa Jepang sendiri ya? Abigail. Imai Chei, silakan. 日本語授業ではアビゲイル先生のようなインドネシア人のスタッフの他に私のような日本人の先生やスタッフがいて、一緒に日本語授業、日本語をたくさんの人に勉強してもらうように盛り上げています。Ya, diterjemahkan ya? Diterjemahkan, silakan. Harus ya. Ya, baik. Jadi kami di sini mewakili staf pengajar di Japan Foundation Jakarta. Jadi di staf pengajar kami ada yang orang Indonesia, ada yang orang Jepang. Nah, kami bersama-sama melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran bahasa Jepang. Gitu. Jadi ada 2 ya. Kalau dari guru bahasa guru Indonesianya itu sendiri prosesnya seperti apa? Abigail Sensei. Proses apa nih? Untuk perekrutannya misalnya. Perekrutannya kita out of topic dikit ya. Out of topic ya. Perekrutannya jadi gini, kalau saya kebetulan staf pengajar yang tetap. Jadi yang staf pengajar yang tetap di bagian bahasa ada 3. Ya, kami masing-masing ada yang istilahnya bertanggung jawab atau bukan bertanggung jawab ya. Kami jadi narah hubungnya ya untuk bagian pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi, dan ada satu lagi nanti akan keluar tentang kegiatan salah satunya yang berhubungan dengan specified skilled worker. Apa tuh? Pekerja berketerampilan spesifik seperti itu. Kalau perkataannya saya bingung juga ya, panjang. Tapi kemudian ada staf pengajar Indonesia lain yang tidak tetap, itu membantu karena kami banyak kegiatan pelatihan, pengajaran dan sebagainya. Jadi kalau 3 orang tidak mungkin ya. Jadi banyak rekan-rekan lain juga. Plus para staf pengajar orang Jepangnya juga ada. Oke, jadi memang ada banyak ya di JF ya sendiri. Nggak cuman ada Imai Sensei dan juga nggak cuma ada Abigail Sensei. Ada rame banget ya, tapi nggak bisa kita undang semua ke dalam satu frame, nggak muat ya Abigail Sensei ya. Jadi kita udah tahu tadi bahwa sebenarnya JF ini sudah lama ya ada di Indonesia sebenarnya ya. Abigail Sensei yang nggak cuma di Jakarta. Sudah seumur saya ternyata. Sudah dari 1947 ya. Masa saya 47, 74 ya. 74 gitu. Jadi sudah lama banget, tapi di Jakarta sendiri sudah di Jakarta sendiri dari tahun 1974 itu gitu. Jadi untuk yang belum kenal atau belum tahu mungkin ini ya sebenarnya sudah sangat lama ya Abigail Sensei, dan itu dia juga kita pengen pengen ngobrol banyak karena memang menarik banget nih. Waktu itu juga Bu Endah sempat ngasih tahu kita gitu ya bahwa ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh GF. Ternyata GF itu punya berbagai yang bisa di-share kayak kurikulum dan lain-lainnya juga yang sudah ini sama Bu Endah ya, yang sudah nanti dibagikan juga ya sama Bu Endah. Nanti kita akan ngobrol juga terkait hal itu, tapi kita pengen tahu soal program yang dilakukan oleh DGF. Kita pengen tahu apa aja sih sebenarnya program-program yang sudah dilaksanakan khususnya di DKI Jakarta ya, dan juga program yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Silahkan Imai Sensei bisa menjawabnya. 日本語の
支援ということで、だいたい5つの分野に分かれるかなと思います。これです。で、1つ目が高校とか大学で日本語を勉強している人たちで、生徒だけじゃなくて先生方にも支援を行っています。例えば勉強会をしたりとか、あと日本語パートナーズという、日本人を送って一緒に日本語を教えるというようなことをしています。Oke. Tadi ditanyakan Mbak Ismi ya, program-programnya apa saja. Kalau kita mau bagi itu bisa kita bagi menjadi 5 ya. Kita bisa lihat paparannya ya. Ada apa saja sih PPT-nya. kemudian program yang dilakukan. Itu Oke. ada 5 program ya. Iya. Ini program yang sudah dilaksanakan. Sudah dan ini rutin kita Dan rutin kami dilaksanakan laksanakannya. Yang pertama bisa dilihat itu ada pendidikan menengah dan tinggi, itu dukungan atau bantuannya kepada para pembelajar ya yang belajar atau juga para pengajar yang mengajar di pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Oke. Ya, itu bisa berupa bantuan penyusunan bahan ajar, kemudian penempatan Nihongo Partners ya. Jadi dia asistennya guru-guru di SMA. Oh, jadi ikut mengajar bareng atau bagaimana? Bukan kami, ada lagi namanya Nihongo Partners. Nihongo Itu kalau bicara Nihongo Partners lagi itu panjang lagi. Oke, baik. Jadi tapi memang ada salah satu Ada programnya programnya ya, ya Nihongo namanya Partners. Nihongo Partners atau NP. はい。それから介護とか看護の分野で働きたい人には EPA のプログラムで日本語を支援しています。それから日本で働きたい人については特定技能だとか外国人人材といった分野で JFT ベーシックという試験も私たち行っています。それから一般の学習者向けに日本語講座を実施したり、あと教材に関しても支援をしています。で、皆さん日本語のレベルを知りたいという時には JLPT という日本語の試験もありますので、そういったことも実施しています。Ya, yang berikutnya ini adalah program yang dilakukan dengan sasaran yang berikutnya orang-orang yang ingin bekerja di bidang keperawatan, di bidang perawatan. baik yang perawat medis ataupun yang perawat lansia, yang care worker ya. Ini kemudian juga orang-orang yang ingin bekerja di Jepang. Ini programnya itu pekerja berketerampilan spesifik yang tadi SSW. Oh, yang sudah disampaikan ya. Tadi ya di depan. Kemudian untuk para pembelajar umum itu ada kursus bahasa Jepang dan ada penyusunan bahan ajar. Ini berupa buku cetak atau juga ada yang berupa online atau digital. Dan terakhir para pembelajar atau pengajar bahasa Jepang juga bisa mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepangnya itu melalui ujian namanya JLPT atau JFT Basic. Oh, ada ininya juga ya, berarti ujiannya juga. Ada juga. Dan ini yang paling sering berarti untuk para guru-guru ya, pengajar bahasa Jepang di Jakarta khususnya ya. Iya, guru dan siswa juga. Guru dan siswa para juga. pelajar. Oke, baik. Jadi tadi itu udah 5 ya. Ya. Ada 5 yang dilakukan, program yang sudah dilaksanakan dan program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya. Ada program khusus yang akan dilaksanakan mungkin Abigail Sensei? Di luar ini nggak ada. Nanti mungkin kalau percakapan kita lebih lanjut yang lebih konkretnya akan berarti harus ikut nanti. lagi ya. Iya. Boleh ya, kita ngobrol lagi ya bareng-bareng ya. Oke, nah kita kan udah tahu bahwa sebenarnya JF ini memberikan dukungan gitu ya yang sangat-sangat banyak. Kalau Bu Endah ini udah cerita sebelumnya tadi kayak Yasmi bilang ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan, apalagi sebelum pandemi yang aktif ya dilakukan oleh Japan Foundation. Nah kita tahu bahwa ada banyak dukungan, tapi bagaimana kemudian dengan kondisi pendidikan bahasa Jepang yang ada di JKI Jakarta? Sebenarnya kita pengen tahu kan secara keseluruhannya seperti apa, dan kemudian berapa banyak orang yang belajar bahasa Jepang gitu. Apakah memang sebenarnya ini hal yang populer gitu ya di kalangan yang ada di DKI Jakarta atau seperti apa keadaannya? Silakan Abigail Sensei. Oke, kalau kondisi sebenarnya satu persatu lembaga pendidikan mungkin kami tidak begitu tahu, tapi yang kita tahu pernah melakukan survei untuk mengetahui seberapa banyak pembelajar bahasa Jepang ya. Tahun berapa survei dilakukan? Kalau Japan Foundation sendiri melakukan survei setiap 3 tahun sekali. Oke, jadi Itu rutin ya, ya setiap 3 tahun sekali. Dan untuk data terakhir itu data tahun 2018 ya.
Kalau khusus di DKI Jakarta, jumlah lembaganya ada 257. Jadi lembaga atau institusi yang melaksanakan pembelajaran bahasa Jepang. Oke. Gitu. Oh, cukup banyak berarti ya? Cukup banyak, banyak sekali. Kemudian DKI ini juga jumlah pengajar terbanyak yang kedua. Setelah Jawa Barat. Jawa Barat, desu ne? Ichiban. 先生が多い。 jadi sebenarnya ada banyak ya di DKI 先生が一 Jakarta 番多いのは guru 西ジャワ。 pengajar bahasa Jepang. Kalau pengajar terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Oke. Walaupun DKI Jakarta di dalam Jawa Barat juga ya. Tapi yang kedua, yang pertama Jawa Barat untuk pengajar terbanyak. Iya, baik. Kalau pembelajarnya sendiri yang kelima di DKI Jakarta. Berarti minatnya luar biasa untuk bahasa asing ya? Iya. Bahasa asing yaitu bahasa Khususnya Jepang bahasa Jepang, sendiri, iya. gitu. Jadi peminatnya banyak, pengajarnya juga banyak ya. Dan bidang atau lembaga-lembaga yang ada ini juga tersebar ya, luas gitu ya. Tadi ada 200 lebih ya. 250, ada banyak. Ini aja hanya di Jakarta. Hanya di Jakarta ya. 257. Dan Tapi memang untuk sebenarnya semua ya, Nusantara semua. Iya, ada se-Indonesia. Japan Foundation Iya. di Indonesia. Japan Foundation-nya hanya di Jakarta. Untuk Pengajarnya pengajarnya, kalau staff JF-nya hanya di Jakarta. hanya di Jakarta. Oke, nah itu informasi baru juga berarti ya. Untuk itu berarti memberitahu kita bahwa sebenarnya bahasa Jepang ini termasuk bahasa yang populer juga ya, diminati. Mungkin karena ada banyak ini ya di kurikulum sendiri juga ada ya Bu Endah. Ya, dia masuk bahasa asing. Masuk bahasa asing dan nggak cuman ada banyak ya di Beberapa sekolah ambil bahasa Jepang untuk pengajaran ke siswa. Sebenarnya bisa milih. Iya, ada bahasa asing itu kan ada beberapa bahasa ya. Banyak sekolah yang mengambil bahasa asing, bahasa Jepang. Oke, kalau di SMA 77 mengambil bahasa Jepang kenapa? Iya, memang yang bahasa pilihan untuk bahasa asingnya di SMA 77 adalah bahasa Jepang. Karena lebih populer atau Iya, populer ya. populer ya. Mungkin. Minatnya banyak untuk bahasa Jepang. Oke, itu data 2018 sebenarnya, ABG Iya. Sensei ya. Jadi pembelajar yang terbanyak itu tingkat pendidikan menengah, makanya di salah satunya di tempat Ibu Endang ya. Tadi ada 49.500 sekian pelajar. Kemudian pendidikan tinggi ya, universitas itu 5.200 sekian mahasiswa. Dan setiap tahun naik nggak sih, ABG Sensei? Setiap tahun ada yang naik, ada yang turun, tergantung lembaganya. Situasinya ya. Oke, jadi memang ya balik lagi kita bisa sampaikan bahwa memang bahasa Jepang ini termasuk cukup meluas ya di DKI Jakarta sendiri gitu. Banyak peminatnya, banyak juga yang mengadakan lembaga-lembaga juga dan institusi. Ngomongin soal lembaga dan juga institusi gitu ya. Apakah kemudian bidang pendidikan bahasa Jepang ini melakukan kerjasama gitu dengan institusi atau lembaga lain gitu di luar yang juga pastinya mengajarkan bahasa Jepang? Silakan. Iya, tentu Japan Foundation tidak bisa bergerak sendiri ya. Pasti kita bekerja sama dengan institusi atau lembaga lain. Makanya kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan atau program. Nah, beberapa yaitu ada yang tadi program Nihongo Partners yang tadi. Bisa kita lihat di paparannya ya. Untuk ya, silakan dilanjutkan. Oke, Nihongo Partners itu jadi membantu guru-guru SMA ketika mengajar di kelas ya, membantu saja ya. Itu bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek. Oke, baik. Kemudian ada program EPA, Economic Partnership Agreement. Ini yang tadi yang untuk keperawatan. Oh, yang care ini care, care units ya. Ya, perawat dan care worker itu bekerja sama dengan BP2MI. Kemudian yang SSW tadi yang pekerja berketerampilan khusus, ini kerjasamanya dengan Kemenaker. Kemudian kami juga melakukan rutin lomba presentasi, itu bekerjasama dengan Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Ristek juga. Lalu masih ada lagi. Ada banyak. Ada beberapa lagi. Namanya JS Forum atau Japanese Speaker Forum. Ini kerjasama dengan Kamenori Foundation. Lalu ada juga program Japanese Language Exchange Program. Ini kerjasamanya dengan Hakuho Foundation Jepang ya. Dan terakhir masih ada tapi beberapa aja. Yang tadi JLPT ya, ujian kemampuan bahasa Jepang itu JF bekerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia
untuk melaksanakan ujian itu. Ujian. Dan itu ujiannya berarti terbuka untuk siapa aja Siapa yang saja. ini ya, betul. yang membutuhkan tadi ya sertifikasi. Iya, sertifikasi. Ya. Sertifikasi. Oke, jadi sebenarnya ada banyak dan macam-macam kegiatannya Iya. yang juga dilakukan di yang bekerja sama gitu ya dengan tadi lembaga-lembaga lain, dan lebih banyaknya juga lembaga-lembaga yang diinikan oleh pemerintah ya, Iya, betul. Abigail Sensei. Jadi memang sangat luas ya Japan Foundation ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan juga banyak pengajaran-pengajaran. Nah, kita pengen ngobrol juga, kalau tadi udah tahu beberapa ditampilkan juga nih di sini, bisa dibaca lagi mungkin. Kita pengen tahu bagaimana kemudian cara Japan Foundation ini melibatkan para pengajar bahasa Jepang pada program yang dijalankan. Nah, ini serunya ini karena memang kita lagi ngobrolin soal tadi ya, pengajar-pengajar yang ada di khususnya di DKI Jakarta seperti Bu Endah ini atau Endah Sensei ini. Kemudian bagaimana sih cara GF ini melibatkan para pengajar ini untuk mengajarkan bahasa Jepang pada program yang sudah ada gitu, yang sudah dijalankan. はい。 Silakan, Imai Sensei boleh menjawab. そう、学習者の支援も大事だと思うんですけれども、やっぱり先生にたくさんの人に教えてもらえるように支援することが大事だなと思っているので、先生と一緒に、協力していろんな支援をしています。 Ya tentu bantuan atau dukungan kami kepada para pembelajar itu penting, tetapi lebih penting lagi yaitu orang-orang yang akan mendidik atau mendidik mereka ya, yaitu para pengajar. Jadi kami juga memberi dukungan dan bantuan kepada para pengajar. はい。で、一つはインドネシア国内の支援ということで、教師会などに支援しているんですが、 Oke, bisa kita lihat di paparan ya. これかな。はい。 Oh, ini dia. はい。インドネシアには大学や高校の先生の集まり、教師会があって、そこに、勉強会だとか日本語が上手になるような日本語能力の向上、あと先生たちのネットワーク作りなどで私たちはお手伝いをしています。 Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, di dalam Indonesia ya. Silakan. Pertama yang melibatkan atau bekerja sama dengan asosiasi pengajar. Di sini kita bersama-sama dengan para pengajar baik SMA atau universitas, kita belajar bersama, ya kan, kelompok belajar seperti itu, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang para pengajar dan juga kemampuan mengajar para pengajar, Baik, dan membangun jejaring antar para pengajar juga. gitu ya. はい。 Hal それ yang から、 dilakukan. まだまだあります。 Masih banyak. Silakan, lanjutkan. これは、教授法研修ということで、JF が作った教材だとかそういったものを先生方に上手に使ってもらえるように、研修をしています。最近はオンラインでもしていますね。 Oke, yang berikutnya ini adalah pelatihan bagi para pengajar, yaitu pelatihan untuk mengajar menggunakan buku atau bahan ajar yang disusun atau dibuat oleh Japan Foundation. Ya, dan akhir-akhir ini ya karena pandemik ya, kami melakukannya dalam bentuk online. Semuanya Seperti ya, itu. semuanya bentuk Sementara ini masih online semua. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. はい。それから、学校に行って授業やカリキュラムの相談をしたりですとか、あと授業見学をさせてもらって先生に直接アドバイスするというようなこともしています。これは先生の学校に行った時の写真ですね。授業を実際に見せてもらって、アドバイスをするといったこともしています。 Oke, yang berikutnya ini juga kami kadang-kadang melakukan kunjungan ke sekolah atau mungkin ke kampus juga ya, untuk melakukan diskusi atau konsultasi tentang pembelajaran atau kurikulum misalnya ya, dan observasi pembelajaran, dan ini contohnya di sekolahnya Ibu Endah ya waktu itu SMA katanya, 77. SMA Di kelas ya. Iya. Jadi dua arah ya, dua arah juga ya. Jadi mengajar juga ini kan ya. Oke, baik. Ada lagi? はい、たくさんあります。そう、今はインドネシア国内の話をしたんですが、日本に行く研修というのもありまして、6週間から半年ぐらいいろいろなプログラムがあって、先生を選んで日本で研修してもらうというプログラムもあります。 Baik, kalau tadi itu adalah kegiatan yang dilakukan di Indonesia, kemudian ada juga yang dilakukan di Jepang. Maksudnya kami mengirimkan para pengajar ke Jepang untuk melakukan atau mengikuti pelatihan yang jangka waktunya antara 6 minggu sampai 6 bulan. Macam-macam ya, berbeda-beda.
Baiklah. はい、それから教材作成という点でも先生たちをサポートしています。これ JF が作った教材なんですけれども、日本語の先生たちが教えやすくなるように教科書や付属教材、インドネシア語版の作成なども行っています。Ya, selain itu kami juga melakukan penyusunan bahan ajar bersama-sama dengan para pengajar atau kami sendiri. Ini beberapa contohnya yang kami susun, kami buat, ya. Nah, ini dibuat untuk mempermudah para pengajar mengajarkan bahasa Jepang kepada para pembelajar. Oke, jadi ini Gitu ya. dibagikan juga ya bahan ajar ini ya untuk para pengajar bahasa Jepang gitu. Bukan dibagikan, bukunya sih nggak dibagikan. Pengajarannya maksudnya diberikan kepada para guru Iya. bahasa Jepang ya. Cara menggunakan buku ini ya, cara mengajar menggunakan buku ini, pelatihannya itu kami lakukan buat para pengajar Oke, ya. baik. Berarti Bu Endah ada salah satu mungkin yang udah Iya, pakai. pakai ya. Ini Udah yang pakai dibuat ya. ya Japan Foundation. Oke, silakan dilanjutkan. でこれが最後なんですが、私たちオンライン実習コースのプラットフォームも持っていて、それも、ジャカルタでもインドネシア人の先生とか生徒向けに独自でコースを作って皆さんに使えるようにしています。プラットフォームの名前はミナトと言います。 Oke. Ya, selain itu Japan Foundation juga mempunyai platform pembelajaran bahasa Jepang namanya Minato. Ya, yang JF Jakarta sendiri juga ada ya di sini. Makanya para pelajar atau para pembelajar atau para pengajar bisa mengikuti kursus mandiri secara mandiri online ya dalam bahasa Indonesia seperti itu. あと無料ですね。 Yang paling penting gratis. 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 Oke. Itu ya harus di-mention. Mention. Ada lagi mungkin dari Imai Sensei? はい、このぐらいでたくさんしています。 Jadi ada banyak sekali ya, dan mungkin ini juga pengalaman atau yang sudah disampaikan ini dirasakan ya sama Bu Endah Betul. sendiri. Pengalaman Bu Endah gimana sih dengan keberadaan Japan Foundation ini Foundation, gitu ya, ya. terutama untuk guru-guru bahasa Jepang, karena tadi kan ada banyak dan beberapa program yang melibatkan guru-guru bahasa Jepang gitu. Silakan Bu Endah. Programnya memang sudah kita rasakan ya. Jadi saya pernah ikut pelatihan guru secara nasional, pernah secara beberapa kota juga pernah. Ya. Sejak Jadi, tahun berapa Bu Endah? Saya pernah ikut 2004 juga ikut. Jadi ada pelatihan guru bahasa Jepang untuk tingkat dasar, untuk tingkat kemudian menengah, untuk tingkat atas gitu, untuk tingkat yang terakhir itu guru bahasa Jepang ya tingkat yang lebih itu lagi ada pernah juga atas ya. Kemudian biasanya tuh diawali dengan pertemuan dulu di Japan Foundation waktu itu ya, di Japan Foundation kita kemudian mereka memperkenalkan programnya seperti itu untuk belajar pelatihannya misalnya yang untuk se-Indonesia gitu ya, suka kerjasama dengan P4TK waktu itu ya, dengan P4TK ya, juga ya, ya. dengan... Kemudian untuk guru-gurunya juga memang ada dikirim ke Jepang ya, waktu itu saya 2005. Jadi 2005 saya ke Jepang melalui Japan Foundation. Jadi beberapa guru ya bersama guru-guru lain ya, beberapa guru dari Indonesia ya waktu itu. Jadi setiap tahun biasanya ada. Kemudian ada pengiriman juga waktu itu, ada kerjasama ya untuk program Genesis juga pernah, saya juga pernah ikut, siswa juga pernah ikut. Kemudian ada kegiatan Japan Foundation yang ada di Thailand waktu itu. Jadi dengan Kementerian Luar Negerinya ASEAN waktu itu. Saya juga kebetulan ada di sana ikut. Gurunya ada kalau nggak salah 7 orang dari Indonesia, kemudian siswanya kalau nggak salah 15. Waktu itu ke Thailand kita bersama-sama dengan siswa dan guru yang ada di ASEAN waktu itu. Kemudian pandemi ini memang berubah ya, berubah. Untuk yang kegiatan saya sebentar saya buka yang pertama dulu, slide pertama. Ya, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan dari SMA. Jadi ada sebelumnya ada deh. Sebelum ini ada deh. Slide sebelum ini sebentar ya. Bisa dibuka. Sebelum ini. Iya.
Sebelum ini ada. Oke, ini ya. Ya, ini ya memang guru-guru sebelum pandemi ya, kita ke Japan Foundation mengadakan Benkyokai, jadi pembelajaran untuk pengajaran. Jadi kita tuh diajarin cara mengajar seperti apa, materi-materi untuk buku ini pengajarannya seperti apa gitu. Jadi ada praktik di situ, praktik cara pengajar. Kemudian tidak hanya guru, siswa juga diajak. Jadi sekolah-sekolah diminta beberapa siswanya datang ke Japan Foundation, kemudian siswanya itu belajar bahasa Jepang, praktik dari gurunya. Jadi kita diajarin dulu. Jadi dari Japan Foundation mengajarkan kita dulu caranya, trik-triknya mengajar, kemudian siswa dari berbagai sekolah itu diajak ke Japan Foundation dan kita mengajar untuk siswa-siswa dari berbagai sekolah itu. Jadi dibagi dibagi sesi-sesinya. Nah, di sini bukan hanya siswa SMA aja, ternyata ada waktu itu anak-anak, untuk anak-anak, pengajaran untuk kids-nya ya waktu itu ya. Jadi menarik sekali Japan Foundation itu melihat ternyata tidak hanya siswa SMA, jadi siswa untuk untuk anak-anaknya juga banyak yang berminat. Jadi nanti untuk bakal mereka gitu, SMA pasti dia lebih bagus lagi. Nah, ini ada Imai Sensei juga. Jadi untuk di 77 khususnya, jadi memang ada waktu itu Imai Sensei belum lama ya ini ya, Imai Sensei ya datang ke 77. Sebelumnya memang ada Nihongo Partner, Nihongo Partner ya datang juga, kita dapat juga ke 77. Kemudian Nihongo Partner itu fungsinya itu bersama saya. Jadi dia bersama saya melihat gitu ya bahasa Jepang itu seperti apa pengajarannya, lihat anak-anak, kemudian kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana pengajarannya. Observasi dulu. Iya. Enggak. Kalau Nihongo Partner, kalau sekolah yang mendapatkan Nihongo Partner, biasanya kita datang ke Japan Foundation untuk briefing dulu ya, bagaimana untuk apa Nihongo Partner. Ya. Jadi dia bersama kita nanti di kelas bersama-sama. Jadi saya tetap ngajar, tapi Nihongo Partner itu bersama saya di kelas. Jadi kalau yang ini kegiatan. Jadi setiap tahun bahasa Jepang itu ada kegiatan bungkasai. Jadi di Japan Foundation dulu itu gini, guru-guru banyak yang ingin gimana sih ada tempat, ternyata ada wadahnya di Japan Foundation. MGMP dulu belum aktif. Jadi guru-guru bukan dari DKI aja waktu itu, dari Jabodetabek. Kita di situ, saya juga ada di situ. Jadi dari Jabodetabek kita itu di bawah naungan JF banget ya. Waktu itu JF membantu sekali kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya adalah bungkasai ini. Bungkasai setiap tahun ada. Kemudian MGMP mulai aktif. Saya juga ada, kebetulan saya sekarang ini ketua MGMP juga bahasa Jepang untuk DKI. Setiap tahun kita membuat kegiatan Olimpiade Bahasa Jepang. Ini tahun sudah yang ketiga, untuk tahun ini tahun yang keempat. Jadi rencananya akan ada berarti ya? Iya, tahun ini. Ini kalau programnya ini adalah yang terlihat di sini adalah saat bungkasai. Jadi bungkasai setiap tahun ada selanjutnya bisa Nah, ini untuk Olimpiade. Tadi bungkasai dan Olimpiade, tapi ini yang akan kita laksanakan. Jadi kita sedang sama-sama untuk mengadakan ini bersama. Terbuka untuk umum? Iya, terbuka untuk umum. Tapi untuk sekolah-sekolah ya. Untuk sekolah tentunya yang mengadakan bahasa Jepang di sekolahnya. Jadi bisa mendaftar, silakan selama sekalian promosi selama di Jakarta. Jadi ini kan kita kan di bawah DKI ya, Provinsi DKI. Jadi guru-guru atau sekolah-sekolah yang ada bahasa Jepang bisa bersama-sama siswa-siswanya ikut Olimpiade Bahasa Jepang. Oke, ada media sosialnya mungkin yang bisa ada nanti bisa dilihat di Facebook juga ada kita. Di Facebook ada ya. Jadi MGMP Bahasa Jepang Provinsi DKI. Siapa tahu yang lagi nonton ada yang berminat kan, terus gimana caranya untuk ikut atau informasinya bisa ya? Iya, pasti gurunya ada dalam perkumpulan kita. Di MGMP ya, benar. Baik, jadi berarti ada banyak kegiatan, salah satunya yang akan dilaksanakan ini ya? Iya, betul. Dan ini udah tahun keempat. Iya. Gimana antusias sebelumnya? Sebelumnya antusiasnya banyak sekali, jadi luar biasa. Kadang-kadang kita melihat
wah ternyata banyak sekali ya tidak terduga yang mendaftar gitu ya, sampai Oke. panitianya kewalahan gitu. Kewalahan Mudah-mudahan ya. ya semakin baik ya, semakin banyak, dan kekurangan yang ada semakin diperbaiki, dan bahasa Jepang yang ada di Indonesia khususnya di DKI Jakarta semakin baik. Oke, ada yang spesial mungkin di tahun ini dari Spesial memang setiap sesi beda-beda ya, Setiap sesi karena beda-beda. dilakukan di beberapa sekolah yang berbeda. Jadi dilakukan di sekolah yang berbeda di setiap tahunnya. Jadi Bungkasai juga seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang ketempatan itu pasti nanti gurunya itu jadi ketuanya gitu. Jadi yang buat besok juga seperti itu. Itu dia. Jadi memang tadi udah disampaikan gitu ya oleh Bu Endah bahwa ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan yang membantu sebenarnya ya para guru bahasa Jepang gitu ya dari Japan Foundation sendiri, dan itu yang dirasakan salah satunya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dampaknya gimana sih Bu Endah terhadap adanya Japan Foundation terhadap Iya, dampaknya guru-guru bahasa tentu Jepang? bagus sekali ya, karena kita kan dibimbing ya, dibimbing. Kemudian untuk penyusunan buku juga seperti itu. Saya pernah ikut penyusunan buku untuk buku Sakura. Jadi kita kan belum ada buku ya, belum ada pegangan. Kalau belum ada pegangan kan kemana-mana ya. Ayo kita sama, Japan Foundation juga membantu waktu bikin silabus juga, bikin RPP, belajar. Jadi guru-guru belajar bareng. Jadi sama-sama gimana caranya membuat RPP yang enak dipakai, yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian memang untuk Japan Foundation ini untuk guru-guru memang benar-benar benar-benar menaungi sekali ya, karena kalau ada misalnya keluhan atau apa yang dari guru itu masuk ya, pasti mereka tuh langsung respon. Kemudian saat kegiatan di Japan Foundation diskusi di situ, didiskusikan dengan baik. Kemudian untuk penyusunan buku juga waktu itu ada buku Sakura 1, buku Sakura 2, buku Sakura 3 saya ikut. Nah, untuk sebelumnya buku Sakura ini untuk yang sekolah yang bukan bahasa Jepang kelas bahasa. Tapi untuk kelas bahasa ada lagi. Bukunya buku bahasa Jepang 1, buku bahasa Jepang 2. Kemudian di situ juga saya kebetulan ikut bareng menyusun ya, dengan Japan Foundation dan beberapa guru dari Indonesia waktu itu. Ya, jadi ada banyak kegiatan ya. Itu guru-guru, banyak guru-guru yang menyusun dengan Japan Foundation. Kita pakai semua itu. Jadi sama, serempak. Dan berikutnya yang tadi yang di-share oleh Gabriel Sensei. Abigail Sensei. Maaf kita baru ini ya, setelah pandemi ya. Ya, itu buku yang dibuat selanjutnya itu. Dan kita udah pakai untuk Nihongo kira-kira. Iya. Itu dia. Jadi sebenarnya memang Bu Endah sendiri punya berbagai pengalaman ya yang sudah dirasakan, yang menurut Bu Endah dan juga teman-teman MGMP Bahasa Jepang ya di DKI Jakarta sangat membantu ya, karena memang bahkan untuk hal-hal yang seperti ada masalah tadi pun juga bisa di-share ya ke Japan Foundation ya, Bu Endah ya. Gitu. Oke, jadi memang sangat membantu sekali buat pengajarannya gitu ya dari awal sampai akhir di dalam bahasa Jepang sendiri di DKI Jakarta. Kita tadi udah disinggung sedikit sama Abigail Sensei ngomongin soal sertifikasi. Jadi ada sertifikasi untuk teman-teman yang atau guru-guru dan juga siswa gitu yang ingin punya sertifikasi bahasa Jepang. Kalau misalnya di bahasa Inggris gitu ya, kita mengenal ada TOEFL, ada TOEIC gitu ya. Kita punya beberapa yang mungkin lebih familiar buat kita, tapi kita belum tahu mungkin sertifikasi kemampuan bahasa Jepang itu seperti apa. Silakan. Oke, mungkin yang peminat bahasa Jepang atau ya peminat bahasa Jepang ya, terutama baik itu pelajar maupun pengajarnya, saya rasa sudah tahu tentang JLPT ya, tapi mungkin ada yang belum tahu juga ya. Itu JLPT sertifikasi kemampuan bahasa Jepang yang diakui bisa dibilang di seluruh dunia gitu ya, hampir di seluruh dunia. Ini untuk digunakan untuk kalau mau belajar ke Jepang, mau sekolah melanjutkan studi ke Jepang, atau juga mau bekerja ya, misalnya kan harus kemampuannya sekian untuk bisa bekerja di bidang apa, seperti apa. Ini dilakukan 2 kali dalam setahun dan dilaksanakan di 12 kota besar ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Malang, Semarang, Yogyakarta, Padang, Denpasar, Palembang, Manado, Makassar. Seperti itu. Dan sebetulnya tidak hanya satu, ada satu lagi namanya JFT Basic.
Eh, ini tesnya digunakan khusus untuk orang-orang yang ingin mendapatkan visa yang tadi, specified skilled worker, pekerja berketerampilan spesifik. Jadi untuk bekerja di Jepang. Ini paling pas ya digunakan untuk mengukur kemampuan mereka. Mereka ada di tingkatannya bagaimana, terus baru bisa ke Jepang, bekerja di Jepang ya. Oke. Nah kalau ini lebih sering, ini 6 kali dalam setahun. Tapi hanya di 6 kota, baru Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Medan. Jadi untuk orang-orang yang mau mempunyai sertifikat ya dan juga mengukur kemampuan berbahasa Jepang itu disediakan oleh Japan Foundation sendiri ya. Tadi beragam ya dan nggak semua, ada beberapa di beberapa kota tapi ada juga yang tadi untuk skill itu ya specified itu hanya ada di 6 kota gitu ya. Berarti kalau misalnya yang lain pada mau ikut biasanya kalau sejauh ini kan online ya, legal tempat ya di Jakarta ya yang bisa diikuti. Baik. Nah kita mungkin jadi sudah mengenal juga ya terkait budaya bahasa Jepang yang dilakukan oleh Japan Foundation sendiri, yang dibagikan juga oleh Japan Foundation selama ini udah lama banget. Dan Bu Endah sendiri sudah mulai dari 2004 ya, mulai banyak mengikuti gitu Japan Foundation dan juga pengajaran dan juga pembelajarannya. Kita pengen tahu untuk mungkin yang berminat gitu ya pada bahasa Jepang gitu ya, atau mungkin gak cuma ngomongin soal bahasa yang kayak hari ini kita obrolin, tapi juga budayanya Jepang sendiri. Kita pengen tahu kalau untuk teman-teman ada gak sih kelebihan gitu bagi peminat atau juga orang-orang yang kemudian tertarik dengan budaya Jepang yang ada di Jakarta. Imai Sensei mungkin bisa, silakan. はい。私たちいろいろな活動をしていて、まずこれなんです Kita け bisa ど、 lihat paparannya ya. 大丈夫かな。はい。私たち丸ごとという教科書を使ったオンラインコースをやっています。で、これは結構毎年やっているものなので、皆さんSNS でチェックしてくれればと思います。あとそれ以外に私たち、JF の事務所では交流スペースだとか桜ホールというみんなが集まれる施設を持っているので、パンデミックの前はこのようにみんなが集まる活動をしていました。 Oke. Yang dijelaskan barusan adalah ini kursus belajar bahasa Jepang ya, dengan secara online tetapi dengan ada bantuan instruktur. Jadi tidak mandiri ya, ada bantuan instrukturnya. Ya ini kalau dulu ini kan ada fotonya ya. Ini dulu kita belajarnya ada yang online, tapi ketika lulusan gitu ya, itu kita ketemu di Japan Foundation, kita melakukan kegiatan seperti ini ya yang seperti yang kita lihat ya di graduation-nya ya. Graduation-nya bersama. あと日本語の勉強もそうだし、あと文化の紹介とか文化体験もみんなで集まってしていたので、またできるようになればいいなと思っています。 Kalau ini kan untuk belajar atau mengetahui bahasa Jepang. Selain itu ada juga program untuk mengetahui atau mengalami sendiri budaya, bersentuhan langsung dengan budaya Jepang. Itu dulu juga kita lakukan di Japan Foundation langsung ya, di onsite. Tapi sejak pandemi lagi-lagi tidak bisa, tapi mudah-mudahan ya sebentar lagi kita bisa ketemu langsung di, kita harapkan ya, Japan Foundation seperti ini. で、最近少しずつオンサイトの授業も始めていて、これから妖怪パレードという、これは文化の紹介なんですけれども、こういうことも始めていくということになっています。 Kalau bisa dilihat ada yokai parade ya. Kalau ini bagian budaya. Jadi kalau ingin mengetahui tentang budaya Jepang silahkan. Tapi udah ini ya. Boleh dilihat di media sosial Japan Foundation. Apa itu? Ini yokai parade ya. Silahkan lihat informasinya. あと交流スペースも6月は5回開くので、これは自由に来て来ることができますので、これも SNS 見ていつできるかとか確認して、もしよかったら JFJ に足を運んでください。 Ya, selain itu kami juga membuka kantor ya, membuka kantor kami. Kita membuat seperti di sini co-working space mirip itu ya. Jadi kita sebut dengan Koryu Space. Jadi tempat di mana orang-orang semua bisa datang ke situ untuk saling bertukar informasi tentang Jepang dan sebagainya ya. Tapi selama pandemi memang kita tutup. Nah, sekarang kita akan mulai buka
bertahap ya, secara bertahap. Nanti silahkan kalau ada yang pingin tahu, pingin ke Japan Foundation, cek aja medsosnya Japan Foundation. Gimana Bu Endah? Tertarik mau ke Japan Foundation? Wah, memang harus ke sana. Betul, setelah berapa tahun ya kita pandemi hampir 2 Iya, tahun. betul. Iya. Nanti ya. Pasti banyak hal yang pengen di sharing lagi ya Bu Endah ya. Iya, Mungkin nanti betul. bisa main ya sama teman-teman MBMP. Mbak Ismi main yuk. Wah, boleh. Kalau diajak Ismi mau banget. Boleh nggak? Boleh dong. Terbuka untuk umum gak nih? Umum sekali, Umum umum ya, sekali. umum Siapa ya. saja boleh datang. Ada Semuanya. perpustakaannya juga ya? Perpustakaan Sekarang lagi. enggak, tidak seperti yang dulu lagi, beda bukan lagi nih. perpustakaan tapi tempat untuk Wah, berarti ada baca-baca aja. banyak ya yang harus dieksplor lagi Bu Endah ya. Karena sudah lama mungkin ya Bu Endah. Sudah lama, Betul, ya. betul. Jadi memang karena pandemi tadi ya ada Tempatnya banyak juga udah beda ya. Dulu kan Semit Mas Satu, Satu, sekarang jauh pindah. deh pindahnya. Dua. Sebelahnya Pindahnya aja. kedua aja. Oke, mungkin yang karena sudah lama nggak main ke sana, nanti kita bisa main bareng ya, mungkin sama MGMP bahasa Jepang juga untuk Iya. bisa sharing, bisa ngobrolin tentang mungkin ada beberapa hal yang pengen diupdate juga ya, pengajaran atau ilmu-ilmu baru nanti bisa main dan terbuka untuk umum ya, Iya. gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin tertarik atau pengen tahu gitu tentang Jepang Foundation sendiri atau bahasa Jepang atau budaya Jepang, bisa banget atau mungkin menghubungi Bu Endah untuk ikut gitu ya. Iya, Kalau boleh. Bu Endah mau Kalau Jabodetabek itu ada PGMP Oh, namanya. PGMP ya. Jadi dia Jabodetabek enggak. Selain DKI boleh ikut Jakarta, Oke. Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, itu lebih banyak lagi yang bisa Iya. ikut ya. Nggak hanya yang ada di DKI Jakarta. Jadi itu tadi obrolan kita yang sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dieksplor lagi ya, yang pengen kita tahu juga dari Japan Foundation. Tapi seperti itulah kira-kira Japan Foundation yang sudah hadir gitu ya di Indonesia, tapi khususnya di DKI Jakarta yang hari ini kita obrolin, yang sebenarnya sudah membantu banyak guru bahasa Jepang ya untuk dalam pembelajaran dan lain-lainnya, yang juga tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Endah apa saja yang sudah dilakukan oleh bareng-bareng ya bersama dengan juga Japan Foundation gitu. Dan harapannya ini juga bisa memberikan informasi juga ke teman-teman bahwa ada loh Japan Foundation di Jakarta dan juga di Indonesia, dan apa saja kegiatan yang memang luar biasa yang sudah mereka berikan untuk guru-guru di DKI Jakarta khususnya gitu. Jadi semoga ini bisa memberikan informasi buat teman-teman, dan kalau memang tadi ada yang mungkin tertarik juga ya pengen tahu informasinya juga, tadi bisa ke media sosialnya juga yang sudah di-share. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, ada Abigail Sensei, ada Ime Sensei, terima kasih, ada Bu Endah pastinya, Endah Sensei ya saya. Dan tadi aku manggilnya kebiasaan Bu Endah soalnya, Ime Endah Sensei, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Semoga nanti ada lagi nextnya ya, obrolan-obrolan yang bisa kita gali juga terkait Japan Foundation, atau mungkin nanti bisa ngajar bareng online gitu ya. Ada banyak mungkin yang bisa dilakukan bareng sama Jakdit TV. Kita seneng banget pastinya punya banyak narasumber, atau apalagi narasumber hari ini yang mau berbagi, yang pastinya mau memberikan informasi, dan semoga ini juga bisa diterima dengan baik untuk semua sobat pintar yang sedang menyaksikan hari ini. Terima kasih banyak juga untuk semua sobat pintar yang menyaksikan kita. Semoga hari ini menyenangkan, dan juga semoga dimanapun kalian berada tetap sehat dan juga tetap semangat. Kita akan balik di Distrik Podcast setiap minggunya. Kita akan ada di hari kalau nggak Selasa, di hari Rabu pukul 1 dengan narasumber yang lain, dengan tema-tema yang lain yang pastinya seru dan juga inspiratif. Jadi saksikan Distrik Podcast, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe YouTube kita ada di @jakdistrik.tv, dan juga Instagram kita ada di @jakdistrik.tv. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.